Ribuan tahanan di Suriah dibebaskan dari penjara Saidnaya yang terletak di dekat Damaskus setelah kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham atau HTS berhasil menguasai ibu kota Suriah dan menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Penjara Saidnaya dikenal luas sebagai fasilitas penahanan yang sering dijuluki rumah jagal pemerintahan Assad. Direktur organisasi relawan Suriah, The White Helmets, Raid al-Saleh, menyebut penjara Saidnaya menjadi neraka bagi para tahanan. Berbagai penyiksaan dan eksekusi mati telah terdokumentasikan dalam penjara yang dibuka pada 1986 oleh ayah Assad sebelum diwariskan kepada sang anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita oleh Bung Kameramen yang akan diulas, di feedback dan diberikan pandangan-pandangan perspektif umat 2045. Silakan Bung Kameramen. Ya, alhamdulillah Bung Alfian, wa syukurillah kita bisa syuting kembali. Nah, langsung saja Bung Alfian, kita kembali membahas tentang Futuh Suriah ya, kebebasan Suriah. Nah, Bung Alfian, ini mendapatkan postingan ya, dikirimkan juga oleh Bung Alfian dari media Sabili. Kayak ini dari Instagramnya deh. Nah, jadi ini kalimatnya adalah begal konstitusi hingga revolusi Suriah. Nah, saya bacakan ini kayaknya potongan slide-slide gitu ya. 10 Juli 2000, tahun 2000, Bashar Assad diangkat menjadi presiden Suriah, melanjutkan rezim ayahnya. Naiknya Bashar memang sudah dipersiapkan oleh Hafiz Assad jauh-jauh hari. Berbagai promosi jabatan militer diberikan kepada Bashar sejak 1994. Bahkan pada tahun 2000, konstitusi pun diubah, di mana syarat usia presiden yang awalnya minimal 40 tahun menjadi 34 tahun, usia saat Bashar Assad dilantik. Nah, Bu Alfian, respon awalnya bagaimana Bu Alfian? Ini persis mirip kejadian di suatu negara nih kayaknya. Pemirsa, ada baiknya mungkin nanti pemirsa bisa mengakses ya, daripada Instagram media Sabili, membaca langsung, dan mungkin juga mengikuti berita-berita sebelumnya atau sesudahnya. Memberikan respon awal terhadap pernyataan tersebut, Bashar al-Assad persis dengan apa yang sedang kita bicarakan, karena dia memang penganut paham komunisme. Partai Ba'ath itu adalah partai sosialis komunis yang bisa terlihat daripada bagaimana format penjara yang dibuat. Cara menangani orang yang dianggap musuh politiknya, kekejamannya. Dan kalau kita tarik dalam bentuk yang mungkin belum sebanyak itu, peristiwa KM50 kah namanya, peristiwa Kanjuruhan kah namanya, peristiwa yang di Jawa Tengah itu apa Bung Kameramen? Yang kampung yang diserbu oleh tentara dan tank-tank baja itu. Wadas. Kampung Wadas kah namanya. Jadi artinya dalam bentuk potensial itu terlihat juga dengan Mahkamah Konstitusi kita yang merubah 40 tahun untuk 37 tahun. Maka kita berharap dengan adanya Futuh Suriah ini menjadi satu bentuk kesadaran kolektif dari seluruh pribumi, terutama Muslim, pribumi Muslim dan Muslim yang lainnya, agar bisa melakukan proses pembacaan yang komprehensif terhadap Indonesia hari ini. Dan saya sesungguhnya membaca itu sangat was-was gitu ya. Karena dengan munculnya buku yang berjudul Gibran the Next President, kata kuncinya Suriah telah memberikan satu ketukan pintu yang keras untuk Indonesia membaca apa yang tersurat, apa yang tersirat, dan apa yang tersembunyi. Begitu respon awalnya, Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, kalau kita simak berita dari Sabili kan, akhirnya berbagai aksi penolakan dan demo mewarnai hari-hari pertama pemerintahan Bashar Assad.
Rakyat yang tak puas mulai menggalang kekuatan dan menggaungkan musim semi Damaskus untuk mengakhiri rezim Assad di Suriah. Dalam mencikapi pengkritiknya, Bashar tak kalah bengis dibanding bapaknya. Ia mengerahkan aparat keamanan dan militer secara masif dengan represivitas tinggi. Rakyat berhasil dibungkam di berbagai penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap oposisi menjadi makanan sehari-hari. Ditambahkan ya setelah dia kabur kan akhirnya masyarakat melihat sendiri Bung Alfian penjara macam-macam ya dengan penyiksaan. Ada yang saya lihat kemarin tuh, jadi satu jenazah itu dikasih cairan agar jenazah itu mencair dan muat dalam satu dirigen atau galon gitu Bung Alfian. Nah Bung Alfian, kalau kita melihat atau kita sambungkan dengan Indonesia, ini kan polanya sama seperti yang dilakukan Jokowi memaksakan Gibran menjadi wapres. Tapi di tengah sesi ini, kalau misalkan ada pertanyaan begini bagaimana Bung Alfian? Ya kan Jokowi sudah tidak berkuasa. Juga Jokowi kan tidak sesadis Assad. Ini bagaimana meresponnya Bung Alfian? Ya yang pertama kita harus mendorong permintaan dari salah satu alumni penjara di rezim Jokowi. Syahganda Nainggolan itu salah satu orang yang bersuara ya dari sekian banyak orang yang punya peran-peran perjuangan dengan semangat menjaga negara kita daripada gerakan-gerakan ateis komunis dan formula-formula yang merusak tatanan kenegaraan kita. Ada 44.000 orang ternyata Bung Kameramen yang butuh amnesti. Maka kita lihat bagaimana sikap daripada Pak Prabowo untuk memberikan amnesti itu. Nah, kalau dikembalikan kepada situasi yang ada, kita pastikan dulu Jokowi jangan sampai melarikan ke luar negeri. Harus, karena dia punya catatan serius dan secara klausul konsideran bahwasanya yang berhubungan dengan COVID-19 itu ada uang 1.002 triliun yang perlu dipertanggungjawabkan oleh dia. Kedua, dia menyebut 11.000 triliun di kantongnya itu harus diambil sebagai milik negara karena itu bukan uang dia untuk membayar utang negara kita. Kalau dia menyatakan itu, karena pernyataan tersebut tidak ada bahwa itu bohongan. Itu pernyataan. Yang ketiga, maka seluruh orang-orang yang punya anasir akan menjadi tangan dan kaki, menjadi penguat itu harus segera dilakukan pembersihan. Jadi 300 pos mutasi, 300 titik mutasi di tentara ini harus dilanjutkan dengan mutasi di kepolisian. Dan dilanjutkan di mutasi di seluruh kementerian termasuk proses-proses hukum yang harus ditempuh. Ya, dengan mundurnya Gus Miftah berarti sudah game over selesai. Tinggal Budi Ari bagaimana ditangkap. Dan gerakan-gerakan berikutnya adalah memutus rantai daripada protek daripada Partai Komunis Cina yang masih memberikan bayang-bayang confidence, kepercayaan diri kepada Jokowi dan jaringannya. Kata kuncinya Bung Kameramen, peristiwa di Suriah ini harus menjadi cermin besar dan cermin kesadaran, cermin kesiapan untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Karena Jokowi kelihatannya tidak berhenti di situ. Konon kan dia ditawari oleh salah satu representasi dari Partai Gerindra, sementara kita juga mendengar dia begitu sangat konfrontatif dengan PDIP, tapi kata kuncinya masyarakat Indonesia, lebih khusus umat Islam Indonesia, gerakan Islam Indonesia, gerakan-gerakan formalitas ormas dan gerakan partai politik Islam dan berbasis Islam, dan gerakan-gerakan pelanjut daripada formula gerakan non-kooperatif yang pernah diberikan simbol perlawanan oleh Syahid Kartosuwiryo, seluruh komponen dan potensi umat Islam agar segera melakukan upaya-upaya untuk melakukan konfigurasi formula gerakan kita. Karena saya tidak melihat keadaan ini berjalan dengan santai. Kata kunci dalam bentuk sebuah ucapan, air tenang menghanyutkan. Berarti ada sesuatu yang sedang terjadi di jaringan kelompok-kelompok la ilmaniyah. Orang-orang yang memberikan ekspresi terhadap kebanggaan kepada Israel. Sehingga dia sampai berani menuduh macam-macam dan mungkin nanti ini bagian daripada dibacain berita tema yang lain. Maka kata kuncinya, Indonesia harus semakin cepat mengalami kesadaran dan kita perlu membersamai Pak Prabowo untuk tidak bersikap sembrono, menata negara kita agar tetap negara berdaulat. Ya, Bu Alfian, ya mungkin cuplikan Jokowi kan soal kilometer 50 ya Bu Alfian. Jadi saya menangkap dari ucapan Bu Alfian,
Ini karena belum terungkap, belum ketahuan aja sejahat dan sebengis apa Jokowi. Nah, tapi Bung Alfian, untuk kata kunci di akhir sesi kali ini, sebetulnya nanti saya juga akan membahas juga tentang adanya surat rahasia Israel dan Assad yang terbongkar, Bung Alfian, yang sudah dirilis oleh Rahmah. Tapi ini menarik juga nih pola begal konstitusinya si Assad dan keluarganya. Untuk akhir sesi kali ini, apa yang terjadi di luar negeri, apa yang terjadi di luar Indonesia itu sedikit banyak atau bisa diduga bisa kejadian di negara kita, Bung Alfian. Baik yang negatif pun maupun yang positif menurut saya, Bung Alfian. Kemunculan Erdogan misalkan. Nah, kita kan nggak tahu di Indonesia, Bung Alfian. Siapa tahu ada yang emang dipersiapkan jadi Erdogan, tiba-tiba nanti dia muncul kan kita nggak tahu. Atau enggak ada mungkin Bung Alfian yang bergerilya jadi Taliban, kan kita juga nggak tahu, Bung Alfian. Tapi mungkin fokusnya untuk akhir sesi kali ini, apa yang perlu kita pegang, Bung Alfian, hikmah-hikmah atau pembelajaran yang kita dapatkan dari kasus di luar negeri, agar umat Islam di Indonesia jangan hanya berpangku tangan, Bung Alfian, atau ya udahlah, rezim Prabowo juga baik-baik aja, atau juga nggak akan mengganggu Islam. Ini kan akhirnya melenakan kita. Untuk closingnya silakan, Bung Alfian. Tanggal 11 atau 12 kemarin kan Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia mendatangi DPD yang dibersamai oleh Wakil Menteri Agama Pak Romo Safei, dan agaknya pandangan-pandangan terhadap antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang resisten itu sudah disampaikan dan tentu akan disampaikan kepada Pak Prabowo. Nah, buat kita tetap harus cukup membuka jendela dunia, melihat ada apa dan bagaimana. Yang pesan dari saya, pahami yang tersurat, mengerti yang tersirat, dan telaah yang tersembunyi. Karena bagaimanapun saya ingin mengatakan, negeri Indonesia ini sebagaimana pernyataan Profesor Dr. Nakamura, setiap rencana jahat terhadap Indonesia berujung akan menjadi kemenangan dan kemuliaan umat Islam Indonesia. Dan ini perlu jadi perhatian. Maka dari itu kepada seluruh pemirsa, di kalimat penutup dari saya, mari Futuh Suriah 8 Desember 2024 merupakan kelanjutan dari Futuh Afgan 15 Agustus 2021, maka Indonesia akan futuh di waktu-waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka itu kepada semua orang-orang yang terlibat dalam gerakan perjuangan politik, gerakan perjuangan ekonomi, gerakan perjuangan dalam jalur yang lain, mari membaca lingkungan, mari membaca Quran, mari membaca arahan-arahan ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama jihadis, dan orang-orang yang sedang bertugas menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi wali kota. Sepengetahuan saya, mereka juga banyak yang berkhidmat pada kepentingan Islam dan umat Islam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.